Ini adalah charger yang menjadi impian para racer. Charger ultimate charger. Tuh, ini barangnya. SkyRC NC 2500 Pro. Ini adalah smart charger yang sangat canggih, paling keren bentuknya ya kan. Terus juga fitur-fiturnya luar biasa. Bisa apa aja ini charger. Kalau kita pakai buat race, apa aja keuntungannya? Ya, kita akan review charger ini. Kita buka dulu. Set. Duh, kok putih doang? Nah, enggak lah, ini dalamnya nih. Ada buku manualnya yang bisa teman-teman baca. Kalau teman-teman suka baca. Karena saya nggak suka baca, nggak usah dibaca. Terus dapat adaptornya. Ini original adaptornya ya. Terus kita dapat apa ini bungkusan nih? Ikan asin. Ya chargernya dong. Masa ikan asin? Nih, kita buka. Tuh, ini adalah chargernya. SkyRC NC 2500 Pro. Charger SkyRC NC 2500 Pro ini dia bisa charging sampai 6 slot baterai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 slot baterai yang sekaligus bisa ngecas 6 baterai dong tentunya. Namanya juga 6 slot ya kan. Terus dia ini ada layarnya yang nanti berisi informasi. Informasinya macam-macam. Voltase segala macam ya kan. Bedanya dengan yang 2200 adalah kalau yang 2200 kita harus nunggu. Kalau mau tahu informasi voltasenya, kita nunggu sampai dia nunjukin informasinya ya. Kalau ini enggak, dia langsung tunjukin di sini berapa volt, berapa ampere segala macam, langsung ditunjukin semuanya. Ke-6-6-nya slot ditunjukin sekaligus. Jadi nggak nunggu-nungguan, bisa langsung tahu. Ini ada lampu indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini indikator yang menandakan oh lagi proses kah atau lagi selesai kah. Kalau udah selesai warnanya hijau. Itu ya, itu sama kayak di 2200 juga ada yang seperti itu. Terus apalagi? Nah, ini nih. Ini puter-puteran keren yang mirip baling-baling ini untuk milih menu. Nanti ada menunya macam-macam. Oke, untuk lihat ini langsung aja kita nyalain. Jadi kita colokin ya adaptornya di sini. Nyala. Wih, keren. Hijau, merah, dan seterusnya. Nah, fiturnya ini banyak ya. Selain bisa langsung charge 6 slot baterai, pertama dia ada charge. Ya kan? Charge ini fungsinya untuk ngecharge lah ya, untuk ngisi baterai. Terus dia ada discharge, ini untuk ngurangin isinya baterai. Refresh, lah ini fitur yang sangat dicari ya kan. Karena apa? Ini yang bisa menjaga umurnya baterai jadi lebih panjang. Misalnya baterai udah dipakai, habis race segala macam, biasakan teman-teman untuk selalu nge-refresh baterainya kalau sudah setelah habis di race ya. Ini break-in ini memang nggak seterkenal break-innya PowerRack. Tapi menurut saya, break-in pakai SkyRC itu oke. Bisa dipakai dan sudah cukup mumpuni ya. Baterai meter ini untuk menunjukkan meternya baterai. Terus motor run ini untuk break-in dinamo. Jadi di sini teman-teman, ini ada nanti beli kabel sambungannya untuk ke dinamo. Jadi bisa dipakai untuk break-in dinamo. Apakah hasilnya oke? Oke juga. Terus ini USB power untuk ngeluarin power dari USB ini. Jadi bisa buat ngecharge baterai handphone juga. Ya kan? Sekarang kita lihat satu-satu ya. Dari ini yang terakhir yang 8 ada sistem setting untuk nyeting ini apa namanya SkyRC-nya. Fitur yang pertama adalah charge. Ada apa aja di sini? Ya. Nah, chargingnya ini teman-teman bisa buat charger bomb, alias bisa ngecharge cepet banget. Tapi minusnya kalau pakai charging yang cepet, baterainya panas. Nah, di sini charge-nya ini bisa mulai dari berapa ya? Tunggu, paling kecil adalah 100 mAh. Jadi dia bisa ngecas tuh kalau 100 mAh itu maksudnya dia masukinnya per 100 mAh. Masuk 100 gitu ya. Jadi ini ngecas yang lambat banget, tapi biasanya kalau ngecas yang lambat gini padat dia jadinya hasil charge-nya. Alias baterainya nggak gampang habis ya.
200 sampai 100 sampai berapa nih? Sampai 2500 mAh. Nah, ini bisa ngecas cepet banget. Cuman ya baterainya nggak padat dan panas. Terus ada Delta Peak. Delta Peak ini untuk mengatur kecepatannya seberapa cepatnya masuk mAh-nya. Jadi misalnya nih, kita masukin 100 ya, kan berarti 100 mAh tuh. Nah, kalau setiap beberapa saat, kalau 1 MV itu berarti masuk 100. Kalau ini anggaplah kita ganti jadi 3 gitu ya, berarti 100 gitu loh. Oke teman-teman, paham ya? Jadi kalau ini 100. Kalau ini berarti 100 gitu loh. Karena ini 3 MV. Nah, ini nih, habis ini ada fitur yang sangat berguna sekali buat teman-teman para racer yang lagi race ya. Voltage limit, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita pakai charger-charger yang biasa aja, yang bukan smart charger ya kita istilahnya baterai itu ngecasnya sampai full. Atau kita pengen misalnya, gue pengen sampai ngecasnya di 147 aja deh gitu. Jangan sampai full. Tapi kan kita harus mantengin terus, bisa kelewatan, bisa kurang gitu kan. Nah, kalau di sini bisa kita atur, teman-teman. Bisa mulai dari 145, 146, 147, 148 dan seterusnya sampai 165. Ya, tapi ini tuh fungsinya jadi misalnya gini. Mobil gua tadi masuknya di 150 nih masuk. Berarti nanti kalau race lagi, aku maunya pakainya 150. Udah, setting aja di 150. Nanti begitu 150, dia akan berhenti ngecas sendiri. Jadi nggak akan kelebihan gitu baterainya. Keren kan? Terus ini timer. Ini kalau misalnya kita mau ngecasnya selama berapa menit gitu ya. Misalnya mau 10 menit, 20 menit, 40 menit. Itu terus nanti kalau udah waktunya tercapai, dia akan berhenti. Nah, trickle current ini juga penting. Penting banget buat teman-teman yang lagi race gitu ya. Ini kan baterai kita charge nih. Baterai kita charge, terus selesai nih ngecasnya sesuai dengan maunya kita. Misalnya 150 ya, udah selesai. Kita cabut atau kita diemin di sini supaya dia nggak ngecas lagi kan, supaya nggak kelebihan kan. Nah, pada saat dia nggak ngecas lagi kan, dia suhunya turun karena udah nggak dicas kan. Pada saat suhunya turun, baterainya itu kapasitasnya udah nggak 150 tapi turun jadi 145 atau 144, 148 ya, pokoknya turun lah intinya. Makanya perlu kita kasih trickle current. Supaya apa? Pada saat dia sudah berhenti ngecharge, tetap diisi kecil-kecil, dikit-dikit. Supaya nggak turun gitu. Jadi baterai pada saat kita cabut dan kita pakai race sesuai dengan benar-benar maunya kita, walaupun baterainya udah dingin gitu ya teman-teman. Jadi ini penting banget untuk para racer gitu ya, penting banget. Terus step charge. Nah, step charge ini juga sesuatu yang keren nih. Nih, saya akan jelasin step charge ini ya. Dia ada 3 step dalam charging baterai. Jadi nggak langsung di charge gitu ya. Misalnya step pertama gitu ya. Kita mau isi dia pelan-pelan dulu guys. Kenapa? Supaya dasarnya, base-nya itu dia baterainya nggak gampang habis di bawah ya. Kapasitasnya sampai berapa? Misalnya baterai kita kapasitasnya 800. Berarti kita pakai di 400. 400 pertama itu kita padetin dulu chargingnya. Ya, 400 pertama kita padetin dulu chargingnya. Supaya sehabis-habisnya baterainya kita, yang 400 ini, yang 400 mAh ini nggak langsung habis gitu, nggak langsung ngedrop ya. Terus yang kedua kita pakai, biasanya kalau saya tuh pakai 400. Sampai kapasitasnya dia ke 700. Ya. Sisanya saya pakai 500 mAh. Nah, gunanya gini guys. Misalnya nih, mobilnya kita di IC-nya kelontang gitu ya, karena kekencengan atau gimana, atau terlalu kencang, terlalu liar, segala macam. Nah, kita start di pertama nih. Di line, misalnya IC kan di line C ya, kita misalnya di A. 1 masih kencang nih, 2 masih kencang. Nah, karena ini kita kopongin di yang terakhir nih ya, di current 3-nya ini kita kopongin ya, bisa pakai 500 atau 700. Karena kita kopongin, berarti pas sampai line C, baterai kita udah setengah ngedrop, udah setengah habis. Alias kecepatannya udah rada berkurang. Jadi lolos di IC. Itu salah satu trik-triknya gitu ya.
Ada trik-trik lain, boleh pakai cara lain, tapi salah satu trik yang dengan hubungannya dengan step charge ini begitu. Jadi step charge ini bisa berguna untuk mengontrol kecepatan mobil kita juga. Gitu. Jadi di A pasti masih pelan karena baru start kan. Nah di B dia mulai kenceng, di C pas baterainya ngedrop karena ini chargingnya nggak padat yang di C ini karena pakai charging cepat gitu ya. Satu itu, kedua dengan charging seperti ini juga lebih cepat tapi padat gitu ya. Jadi di setengah pertama dia masih padat, setelah itu dia kita cepatin charge-nya supaya nggak nunggu kelamaan. Gitu ya teman-teman ya. Itulah kerennya charger ini. Terus discharge. Nah, fungsi discharge ini kita bisa kurangin nih. Discharge ini biasanya saya kurangin sampai kecil aja. 100 saja atau 200 ya, 200. Nah, cut off ini fungsinya adalah sampai berapa discharge-nya. Misalnya sampai 0,9 atau sampai 1,1. Nah, discharge-nya ini juga apa istilahnya bisa sampai 1 volt nih minimalnya. Refresh. Nah, refresh ini juga berguna sekali untuk memperbaiki baterai. Kalau refresh kita setting paling kecil aja. Charge-nya paling kecil, discharge-nya juga paling kecil. Nah, rest time ini supaya dalam proses refresh kan dia charge, discharge gitu ya. Nah, nanti kalau udah panas dia akan istirahat. Cycle-nya mau berapa kali? Mau sekali kah? Mau 2 kali kah? Mau 3 kali kah? Gitu kan. Biasanya sekali aja cukup lah kalau untuk perawatan aja. Break in. Nah, ini nih. Break in ini penting, teman-teman. Jadi misalnya kita beli baterai baru nih. Beli baterai baru ini udah nggak baru ya. Baru. Kapasitas baterainya tertulis 950 mAh. Faktanya nggak nyampe segitu. Faktanya paling 700-an. Nah, mAh itu apa? Seperti pernah saya bahas di video sebelumnya. Makin besar mAh, maka makin besar tendangannya. Tendangan baterainya. Nah, ini kita bisa rubah di sini. Ini kita, kalau baterai Fujitsu gitu ya, biasanya kan dapatnya 700-an. Saya rubah ke 1200. Supaya nanti dapatnya sekitar 900-an atau sesuai dengan aslinya baterai ini. Nah, itu gunanya break in. Supaya baterainya, loh baterai kalau di break in berarti motor lebih kencang. Iya, karena power yang dikeluarkan dari baterai, tendangannya itu lebih kencang. Itu ya teman-teman ya. Ini kita setting ke 1200 semua aja. Inilah gunanya break in. Nah, break in ini prosesnya lama sekali dan juga nggak boleh putus karena kalau listrik mati atau pokoknya prosesnya terputus, kita harus ngulangin dari awal. Oke, yang lalu baterai meter. Nah, ini nanti menunjukkan. Jadi pas kita taruh di sini, dia akan tunjukin nih. Saya kasih lihat ya teman-teman. Nah, langsung ditunjukin. Baterainya 1,2 resistance-nya adalah 19 mikro ohm. Ya, jadi ini menunjukkan, nah ini angka 19 ini makin kecil berarti baterainya makin sehat. Ya, ini berarti 1,2 karena tadi emang habis saya discharge baterainya. Ini baterai yang kita siapin buat race, jadi di discharge dulu supaya baterai itu kosong. Nah, kalau USB power, output voltage-nya ini. Ya, jadi bisa dibaca. Sistem setting tadi udah kita bahas. Jadi intinya itulah kenapa charger SkyRC 2500 Pro ini menjadi charger idaman para racer. Karena satu, proses charge-nya bisa kita atur ya, sampai berapa voltage limitnya. Terus delta peak-nya, kepadatannya charging bisa trickle current, terus bisa step charge. Ini sangat berfungsi sekali. Discharge-nya pun bisa kita atur dan dia bisa menjaga kesehatan baterai, ya kan? Baterai kita biar perform terus dengan cara refresh. Lalu dia bisa break in juga. Jadi itu adalah segudang fitur yang dimiliki oleh charger SkyRC NC 2500 Pro ini. Harganya berapa? Nah, itu PR-nya kenapa menjadi impian? Karena buat sebagian racer ini cuma sekedar impian, guys. Harganya lumayan mahal, guys. Harganya sekitar 1,3 plus lah ya. Itu untuk charger SkyRC NC 2500 Pro. Oke, gitu aja review charger kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like. Kalau kalian suka dengan video-video kita boleh di subscribe juga. Oke, terima kasih. Dadah.